Baik, kepada peserta webinar Galaxy IMSI, dimohon untuk menonaktifkan mikrofonnya terlebih dahulu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalani aktivitas kita pada malam hari ini. Semoga setiap aktivitas kita di muka bumi ini mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, juga taufik darinya. Yang dengan itu tidak hanya dimudahkan setiap aktivitas kita, namun juga bernilai pahala. Yang dengan ini tidak hanya menjadikan kita mulia di dunia, tetapi menjadikan kita bahagia di akhirat nantinya. Insya Allah. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membimbing kita semua dari zaman yang gelap gulita menuju zaman yang terang menderang seperti sekarang. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau kelak di hari akhir nanti. Amin ya robbal alamin. Marhaban ya teman-teman. Wah, Masya Allah. Cek sound dulu ya. Kebetulan saya ada pantun nih. Ikan hiu makan ramen. Gimana nih kabarnya teman-teman? Mudah-mudahan baik ya. Nah, di situasi di tengah pandemi kali ini, pokoknya kita harus tetap jaga kesehatan ya teman-teman. Jaga kebersihan juga. Jangan sampai kita terkena penyakit ya teman-teman. Pokoknya stay safety and stay healthy. Oke? Oke. Jadi tadi saya bicara aja nih, tapi belum perkenalan. Oke, kalau gitu perkenalan dulu. Saya Yuda Aldiansyah dari program studi Diploma 3 Akuntansi 2019. Pada malam hari ini, saya kebetulan nih dapat menjadi MC di acara Galaxy MC pada malam hari ini. Oke, saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung kepada teman-teman semua peserta webinar Galaxy MC. Ahlan wa sahlan ya teman-teman, yang bertemakan membumikan Al-Quran dalam jiwa dan raga. Semoga acara ini berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir ya teman-teman. Amin. Sebelumnya saya mau sampaikan sama teman-teman bahwa saya itu salut lah sama teman-teman. Kenapa? Karena sekarang kan malam Ahad, tapi teman-teman mau meluangkan waktu teman-teman untuk bisa hadir di acara ini. Wah, pokoknya keren banget deh. Semoga apa yang teman-teman niatkan, apa yang teman-teman lakukan pada malam hari ini mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, mungkin teman-teman semua nggak pada sabar nih, pengen segera ke acara talk show bareng pemateri kita. Tapi sabar dulu teman-teman, karena ada beberapa acara yang harus kita lewati bersama-sama. Oke, kalau gitu langsung aja nih. Mari kita dengarkan tilawatil Quran dari saudara kita, Kak Agung Wiratama. Baik, kepada Kak Agung Wiratama, saya persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah di sini saya akan membacakan Al-Quran surat Al-Hasyr ayat 21 sampai dengan 24 insya Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون
هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. Allahumma rahmna bil Quran. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pembacaan maupun tajwid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Sangat merdu sekali ya teman-teman. Terima kasih kepada Kak Agung yang telah membawakan tilawatul Quran tadi. Semoga kita semua mendapatkan pahala ya teman-teman di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman. Teman-teman tahu nggak nih acara selanjutnya apa? Pasti nebak-nebakan. Oke, acara selanjutnya itu adalah nonton bareng nih teman-teman video opening Galaxy MC. Pasti pada penasaran kan gimana video openingnya? Kalau gitu langsung aja deh kita nonton bareng video opening Galaxy MC. Silakan teman-teman nonton bareng kita. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء. Wah, itu dia video opening Galaxy MC-nya. Masya Allah bukan? Nah, teman-teman, ini ada acara selanjutnya nih. Tapi sebelum itu, saya mau menyampaikan bahwa nanti kita di akhir acara bakal ada foto bareng nih teman-teman. Jadi, so stay tune ya. Jadi, tetap mengikuti acara ini sampai akhir nanti. Nah, teman-teman, tahu nggak nih acara selanjutnya apa? Mungkin pasti udah nggak sabar kan? Oh, ini abis ini pasti talk show. Sabar dulu teman-teman, sabar. Abis ini ada acara sambutan nih teman-teman. Sambutan itu akan disampaikan, akan dibawakan oleh Aulia Yahya. Baik, langsung aja kalau gitu. Kepada Aulia Yahya, saya persilakan.
Afwan masih termut, Aul. Silahkan di-unmute dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Akh Muzamil Hasbalah selaku narasumber Galaksi 1442, rekan-rekan lembaga dakwah kampus serta rekan semua yang saya sayangi. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita semua diberi hidayah kenikmatan berupa kesehatan jasmani dan rohani, sehingga dapat berkumpul dalam acara webinar Galaksi IMSI yang insya Allah penuh barokah ini. Bukan Salawat gitu serta tisu kita salam bawa keluar gitu. semoga selalu tercurahkan kepada Akhirnya junjungan manggil, kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aul Yahya, biasa dipanggil Aul, mahasiswa di 3 Akuntansi PKN Sekatan, selaku koordinator Galaksi IMSI 1442 Hijriah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada tahun ini, Ikatan Mahasiswa Muslim Akuntansi PKN STAN dapat menyelenggarakan acara Galaksi IMSI yang bertemakan membumikan Al-Quran dengan jiwa dan raga. Kami selaku panitia mengucapkan jazakumullahu katsiran kepada semua pihak dan segenap panitia yang telah berusaha dengan sebaik mungkin dan membantu penyelenggaraan acara ini, sehingga acara ini dapat terwujud dan semoga dapat berjalan dengan lancar hingga akhir acara. Rekan-rekan yang mulia, seperti yang kita ketahui, Al-Quran merupakan mukjizat yang terbesar Nabi Muhammad SAW, sebuah pedoman hidup bagi umat muslim yang tak terkekang oleh waktu dan zaman. Maka merupakan sebuah kewajiban kita untuk mempelajari dan mengamalkannya. Semoga dengan acara kali ini, teman-teman termotivasi untuk mempelajari Al-Quran dan terus semoga ini menjadi salah satu langkah kita untuk menjadi pemuda Al-Qurani. Semuanya itu semata-mata untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, kita dapat lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dapat lebih baik menjalankan perintahnya sekaligus menjauhi larangan-larangan. Kami berharap semoga pengetahuan agama, khususnya ilmu Al-Quran, nantinya benar-benar dapat dihayati oleh rekan-rekan untuk selanjutnya dapat diamalkan sesuai dengan tuntunan yang telah diajarkan. Terakhir, saya selaku koordinator pelaksana, mohon maaf jika dalam pelaksanaan acara ini terdapat banyak kekurangan atau kesalahan. Semuanya itu kekhilafan kami yang tidak kami sengaja. Kritik dan saran membangun sangat terbuka bagi kami untuk kedepannya agar lebih baik lagi. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila awwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, itu sambutan dari koordinator pelaksana Galaksi IMSI ini ya teman-teman. Betul yang disampaikan Aul bahwa semoga kita dapat menghayati dan mengimplementasikan ilmu pengetahuan, terutama ilmu Al-Quran teman-teman. Baik, nah ini dia nih teman-teman, acara yang kita tunggu-tunggu. Teman-teman pasti udah nggak sabar kan dari tadi menunggu acara ini nih. Tapi sebelum itu saya menghimbau kepada teman-teman bahwa nanti teman-teman pokoknya tetap santai, enjoy, santai, kalem aja ya teman-teman. Semoga dengan santainya teman-teman ini tuh ilmu-ilmu yang akan teman-teman dapatkan nanti dapat terserap secara maksimal oleh teman-teman semua. Oke, kalau gitu kita langsung aja nih masuk ke acaranya. Tapi sebelum itu kita sambut dulu nih teman-teman moderator kita. Halo, apakah sudah tersambung? Cek. Kebetulan Apakah suara moderator kita terdengar? siap Kak, terdengar. Assalamualaikum Akh Jafi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah khair. Alhamdulillah baik-baik. Alhamdulillah. Kesibukannya pasti kuliah kan Kak? Iya, mahasiswa. Ya mahasiswa. Semoga kita semua dilancarkan kuliahnya ya Kak oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke Kak, kalau gitu langsung aja nih Kak untuk memimpin jalannya talkshow pada malam hari ini. Kepada Kak Ahmed Jafir Herzain, saya persilakan. Baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, aku ingin mengucapkan terima kasih ya kepada Akh Yuda yang telah mempersilahkan aku untuk membawakan talkshow kali ini. Di sini saya Javier selaku moderator
akan menemani teman-teman nih selama sekitar 1,5 jam ke depan di acara talk show kali ini. Tentunya di sini saya bersama dengan narasumber yang luar biasa ya teman-teman ya. Pastinya di sini teman-teman udah pada kenal ya, yaitu Ustadz Muzammil Hasballah. Jadi beliau ini adalah seorang hafiz Al-Quran, seorang qori, seorang dai, seorang influencer. Intinya beliau ini adalah salah satu tokoh muda muslim yang inspiratif gitu ya bagi pemuda-pemudi muslim di Indonesia. Masya Allah. Jadi sebagai pembuka talk show kali ini, kami akan menayangkan video profil dari Ustadz Muzammil dulu nih. Jadi teman-teman silahkan untuk menyaksikan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Muzammil Hasballah dilahirkan di Sigli pada 21 September 1993 di Desa Payatiju, Kemukiman Gamponglang, Kecamatan Pidi. Beliau adalah anak bungsu dari 3 bersaudara pasangan almarhum Dr. Andas Haji Hasballah Usman dan Dr. Anda Hajah Hasnidar Sulaiman. Muzammil Hasballah adalah lulusan Teknik Arsitektur Institut Teknologi Bandung angkatan 2011 dan lulus pada tahun 2015. Muzammil membaca Al-Quran dengan suara yang sangat merdu dan fasih, sehingga dipercaya menjadi imam Masjid Al-Latif Bandung dan Masjid Salman ITB. Beliau kerap mendapat undangan untuk membaca Al-Quran dari berbagai pelosok maupun luar negeri. Beliau pun aktif sebagai pendiri dan pembina Imam Muda Salman serta Qori Community. Masya Allah, seperti yang tadi ditayangkan ya teman-teman ya. Kita tahu nih betapa Ustadz Muzammil ini benar-benar mengabdikan jiwa dan raganya gitu ya, untuk benar-benar membumikan Islam, untuk membumikan Al-Quran di Indonesia ini gitu ya. Masya Allah, panutan banget ya teman-teman ya. Oke, di sini sebelum kita memulai acara, silahkan teman-teman menyiapkan catatan gitu ya, barangkali ada yang perlu dicatat di talk show kali ini. Semoga teman-teman yang memang sudah menyiapkan untuk menuntut ilmu di talk show kali ini dapat mengikat ilmunya dan juga tidak hanya untuk diri sendiri, dapat mengamalkannya juga gitu ya teman-teman. Oke, tanpa berlama-lama nih teman-teman. Jadi di sini kita langsung aja nih masuk ke inti dari talk show kali ini. Cek-cek. Punten, Ustadz, apakah suara saya terdengar? Ya Ustadz, gimana kabarnya nih Ustadz? Belakangan ini di tengah pandemi, apa aja nih kegiatannya? Alhamdulillah, ya rutinitas udah cukup lama ya, udah berbulan-bulan, jadi udah kebentuk pola rutinitas baru, berkarya dari rumah dan ya udah di luar rumah juga dengan protokol kesehatan tentunya, insya Allah. Masya Allah, produktif di berbagai situasi ya Ustadz ya. Masya Allah. Oke Ustadz, untuk memulakan sesi talk show kali ini, mungkin Ustadz bisa nih sedikit memperdengarkan kita dan teman-teman di sini semuanya lantunan ayat suci gitu ya, sedikit lantunan ayat suci Al-Quran yang biasanya sering kita dengar di YouTube gitu Ustaz. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahu nurus samawati wal ard. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة
زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah. Malam hari ini Allah izinkan kita bertemu di majelis ilmu secara online. Mudah-mudahan karena kita sudah meluangkan waktu, meluangkan kuota ya, sudah menuju ke majelis ilmu online ini, Allah mudahkan jalan kita semua menuju surga. Amin. Salawat dan salam kita panjatkan kepada Allah. Semoga selalu Allah limpah curahkan kepada seorang manusia mulia, insan pilihan, idola kita semua, Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan kita senantiasa bersolawat kepadanya, mengamalkan sunnah-sunnahnya, kita terpilih di antara umatnya yang mendapatkan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya, terima kasih jazakumullah khairan katsira untuk teman-teman Galaksi atau keluarga besar STAN, LDK, para dosen yang udah ngasih kepercayaan amanah buat saya di malam hari ini untuk sharing, berbagi dengan teman-teman. Anggap aja senior lagi sharing sama junior gitu aja ya. Jadi saya lebih nyaman kalau nggak dipanggil Ustadz justru. Panggil Bang Muzammil aja, atau Mas Muzammil, atau apapun lah. Yang penting nggak usah Ustadz, karena saya bukan ulama, masih jauh dari kata itu. Saya bukan Ustadz, apalagi ulama. Saya cuma da'i, orang yang berdakwah, orang yang mengajak, karena dakwah itu bukan hanya ceramah sebenarnya, bukan hanya orasi, bukan hanya kata-kata. Ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Dakwah itu bisa dengan hikmah, bisa dengan ilmu, bisa dengan keteladanan, bisa dengan qudwah ya. Bisa juga dengan mau'izah, kata-kata kebaikan, nasihat. Bahkan apapun yang kita lakukan untuk membela agama Allah, untuk mengajak orang ke jalan Allah, itulah dakwah. Hari ini mungkin di era milenial atau Gen Z, apalagi ditambah masa pandemi ini, kita lebih banyak lagi hidup di dunia digital. Maka skill-skill seperti videografi, fotografi, desain grafis, video editing, dan lain sebagainya itu sangat dibutuhkan di dunia dakwah. Maka skill-skill apapun yang kita gunakan untuk membela agama Allah, itulah dakwah. Hari ini saya seorang arsitek, profesinya arsitek. Ketika arsitek membantu pembangunan rumah Allah, bukankah rumah Allah itu adalah bangunan wakaf ya, harta yang barokah, gitu. Rumah Allah, maka karya ataupun dedikasi seorang arsitek untuk pembangunan masjid, ketika dia menyumbangkan idenya, gagasannya, pemecahan masalah untuk solusi desain terbaiknya, maka itulah dakwah. Kemudian kalau dokter mengobati pasien di pelosok-pelosok tanah air dengan ikhlas gitu ya, dengan mungkin gaji yang tidak sewajarnya gitu, maka itulah dakwah ya. Apalagi kalau dibekali dengan tauhid yang benar, memahamkan kepada pasien bahwa kesembuhan itu dari Allah, berobat itu hanya ikhtiar, gitu. Sakit itu menggugurkan dosa, mengangkat derajat, masya Allah, tabarakallah. Jadi ada banyak cara untuk berdakwah ya. Pengusaha berdakwah dengan hartanya, dengan
dengan wakafnya ya, dengan kalau zakat memang udah wajib ya, dengan sedekah atau infaknya. Jadi apapun skill yang kita miliki semuanya bisa kita gunakan untuk membela agama Allah, untuk menolong agama Allah. Maka saya ucapin barakallahu fikum untuk teman-teman hari ini yang berjuang di jalan Allah ya, menjadi aktivis Islam. Barakallahu fikum, mudah-mudahan Allah bimbing langkah teman-teman dan kita semuanya tentunya, karena kita ini hamba yang lemah. Allah nggak butuh kepada kita. Allah sejatinya nggak butuh dengan dakwah kita. Justru kitalah yang butuh dengan dakwah. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurukum wa yuthabbit aqdamakum. Di Quran surah Muhammad ayat 7, wahai orang-orang yang beriman, jika kalian menolong agama Allah, Allah akan menolong kalian dan meneguhkan kedudukan kalian. Shadaqallah. Jadi, ayat ini harus kita pahami dengan benar bahwa jika kita menolong agama Allah, Allah akan menolong kita dan meneguhkan kedudukan kita. Nah, Allah Maha Kuasa menjaga ad-din, innad dina 'indallahil Islam. Allah menjaga Islam, Allah menjaga agamanya. Dengan kita atau tanpa kita. Kita nggak dakwah, kita nggak mau membela Islam, kita nggak mau berjuang untuk agama Allah, itu nggak merugikan Allah sama sekali. Kita nggak mau mensyiarkan Quran, kita nggak mau menghafal Quran, nggak merugikan Allah sama sekali. Allah tetap menjaga Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah tetap menjaga agamanya. Justru kitalah yang butuh kepada dakwah. Ketika kita membela agama Allah, menolong agama Allah, berdakwah, maka kita yang ditolong Allah. Kalau kita nggak berdakwah, Allah tetap menjaga agamanya. Artinya Allah memilih hambanya yang lain yang lebih baik dari kita, yang lebih soleh dari kita, yang akan membela agamanya. Maka bersyukurlah kita hari ini yang terlibat di barisan dakwah ya. Kunu ansarallah, jadilah penolong-penolong agama Allah dengan apapun yang kita bisa. Seminimal-minimalnya, karena kita ini Muslim, karena Muslim itu cermin ya. Kepribadian Muslim itu kan cermin bagi orang di luar Islam. Maka dengan kita berakhlak yang baik, dengan kita mengamalkan Al-Quran, mengamalkan Sunnah, bahwa orang jadi tahu bahwa Islam itu agama yang indah, agama yang damai, yang mengajarkan etika, akhlak, adab yang luar biasa. Maka itulah dakwah. Cukup dengan menjadi orang baik itu udah luar biasa. Cukup dengan kita amanah, kita profesional, kita totalitas. Ketika teman-teman kuliah misalnya, berikan dedikasi terbaik, apalagi amanah dari orang tua, gitu harus sukses. Dan sukses di sini bukan hanya mengejar materi, tentunya bukan mengejar dunia, tapi bagaimana kita bisa menebar manfaat seluas mungkin gitu, untuk sesama manusia dan untuk mencari ridha Allah. Untuk apapun skill kita, apapun ilmu yang kita miliki, gunakan untuk menolong agama Allah, gunakan untuk memudahkan ibadah kepadanya. Nah, malam hari ini teman-teman kita akan bincang-bincang sedikit seputar fadilah Al-Quran barangkali, pemuda dan Al-Quran, bagaimana Quran itu mulia dan memuliakan. Generasi yang dekat dengan Quran selalu Allah menangkan, Allah jayakan, dan kita juga akan belajar dari sejarah, karena sejarah itu selalu berulang. Sepertiga isi Quran adalah sejarah, adalah kisah-kisah untuk menguatkan keimanan kita, untuk kita ambil ibrah atau pelajaran. Laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Sungguh pada kisah-kisah orang-orang terdahulu, yaitu para nabi, para rasul, orang-orang soleh, la ibratun liulil albab. Terdapat ibrah bagi orang-orang yang cerdas, bagi orang-orang yang berakal, bagi orang-orang yang faham. Nah, teman-teman semuanya yang disayang Allah, ibrah itu mungkin hari ini diartikan pelajaran. Tapi asal katanya ain bara itu artinya jembatan atau menyeberang. Nah, kenapa disebut ibrah? Kisah itu Allah sebut sebagai ibrah agar kita menyeberang ke masa lalu, agar kita terhubung dengan sejarah, dengan kisah-kisah orang-orang terdahulu untuk kita ambil pelajaran untuk di masa hari ini. Masya Allah, menarik sekali surah Al-Hasyr yang tadi dibacakan oleh Qari di awal acara dengan lantunan yang Masya Allah, tabarakallah, begitu indah, begitu syahdu. Beberapa ayat sebelumnya ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa lan tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman,
Perhatikanlah diri kalian, perhatikanlah masa lalu kalian, perhatikanlah sejarah kalian untuk menghadapi hari esok, untuk menghadapi masa depan, untuk menghadapi akhirat. Jadi ada tafsirnya luas ya, itulah Al-Quran dengan kata ghadan besok. Jadi besok itu bisa masa depan, bisa akhirat itu. Masya Allah, tabarakallah. Jadi perhatikan sejarah. Jangan tinggalkan sejarah. Pentingnya sejarah, sampai-sampai Allah suguhkan kepada kita kisah-kisah. Isi Quran itu sepertiganya adalah sejarah. Nah, cara pandang kita terhadap sejarah hari ini harus kita ubah. Mungkin teman-teman orang-orang accounting ya, orang-orang akuntansi gitu ya, entah belajar sejarah entah enggak ya. Tapi penting kita belajar dari sejarah, karena kalau kita belajar sejarah, maka kita nggak butuh lagi yang namanya motivator seharusnya. Karena sejarah itu udah lebih dari cukup untuk menjadi motivasi kepada kita hari ini. Nah, teman-teman semuanya yang insya Allah, sejarah itu selalu mengulangi dirinya sendiri. Rasulullah SAW ketika mendengar kabar terbunuhnya Amr bin Hisham, siapa dia? Nickname-nya Abu Jahal. Kita baru kenal ya, Abu Jahal. Abu Jahal terbunuh dalam perang Badar, kabarnya nyampe ke Rasul. Rasul bersabda, Abu Jahal hadza Fir'aun hadhil ummah. Abu Jahal itu Fir'aunnya umat ini. Bukankah Fir'aun hidupnya di zaman Nabi Musa alaihissalam? Ternyata ada lagi Fir'aun di zaman Nabi Muhammad. Dan ada lagi Fir'aun di setiap zaman. Ada aja penguasa yang zalim, yang diktator, yang tangan besi. Kalau hari ini siapa? Itu ya jangan melihat NKRI ya, tapi secara umum dunia global hari ini siapa yang pimpin? Bukan kaum muslimin pastinya ya. Pertarungan antara dua imperium besar hari ini kan Amerika dari barat sebagai pewaris imperium Romawi. Dari timur mungkin ada Chinese komunis dengan Syiah Iran ya. Pewaris Persia, imperium Persia. Ya. Romawi dan Persia dua imperium besar yang ada di zaman Rasulullah SAW diutus sebagai nabi akhir zaman, khataman nabiyyin. Nah, di kala itu ada dua imperium besar kan ya. Nah, bagaimana Islam yang muncul dari tengah-tengah, dari Jazirah Arab yang tidak mewarisi kekuatan imperium apapun, tiba-tiba bisa membangun basis kekuatan. Bermula dari Madinah, terbangun kekuatan ekonomi, mengalahkan pasar Yahudi. Terbangun kekuatan politik yang pengaruhnya sampai ke 2/3 dunia. Persia dikalahkan. Padahal hari itu kekuatannya luar biasa. Tapi itulah Islam. Karena langsung para sahabat Nabi dididik oleh manusia terbaik. Langsung dengan bimbingan wahyu, dipandu oleh Allah langsung dengan Al-Quran. وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. Teman-teman semuanya yang disayang Allah, maka kita akan melihat hari ini bagaimana Quran memprogram kehidupan. Quran memprogram peradaban. Rasulullah adalah manusia terbaik yang Allah persiapkan untuk menjadi utusannya Rasulullah untuk kita umat akhir zaman ini. Dari kehidupan Rasulullah ada banyak sekali hikmah pelajaran yang tidak akan ada habis-habisnya untuk kita kaji. Dan kalau kita melihat, teman-teman semuanya yang disayang Allah, Rasulullah usianya 63 tahun. Dan kita umatnya pasti nggak akan jauh-jauh dari usia nabinya. Kalaupun dapat bonus lebih dari 63 tahun, maka harus disyukuri. Mudah-mudahan bisa dihabiskan dalam ketaatan. Yang dipanggil lebih cepat dari itu juga banyak. Nah, Rasulullah usia 63 tahun. Khulafaur Rasyidin, ya, khalifah pengganti Rasulullah, Abu Bakar As-Siddiq, juga wafat dalam usia 63 tahun. Kan beda dengan Rasulullah kan cuma 2 tahun Abu Bakar. Rasulullah 40 tahun diangkat Allah jadi Rasul, Abu Bakar 38 tahun. Hanya menjabat Khulafaur Rasyidin, Khalifah Rasulullah itu selama 2 tahun. Artinya wafat juga 63 tahun. Umar bin Khattab radhiyallahu an ternyata wafatnya juga di usia 63 tahun. Utsman bin Affan beda sendiri ya. 80-an tahun. Nah, Sayyidina Ali bin Abi Thalib lagi-lagi 63 tahun. Jadi 63 tahun Rasulullah hidup di dunia. 40 tahunnya adalah usia persiapan,
usia pendidikan dari Allah. 23 tahunnya usia tugas. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. 23 dan 40, hampir 2:1. Makanya ketika kita belajar, ketika kita menuntut ilmu, ketika hari ini kita menempa diri, banyak-banyak bersabar. Karena pendidikan itu adalah proses yang panjang, teman-teman. Belajar dari kehidupan Rasulullah. Allah mempersiapkan nabinya 40 tahun lamanya untuk kemudian menerima Al-Quran. Untuk kemudian mensyiarkan Al-Quran, mendakwahkan Al-Quran. Dan kalau kita lihat kehidupan Rasulullah, kita belajar dari sejarah, dari sirah Rasul, sirah nabawiyah, manusia terbaik ini. Apapun yang Allah takdirkan, setiap episode kehidupan Rasulullah itu pasti ada pelajaran, ada hikmah yang luar biasa. Nabi lahir dalam keadaan yatim. Ana wa kafilul yatim fil jannah hakadha, kata Rasulullah. Aku dan yang menanggung anak yatim kelak di surga seperti ini. Isyarat jari tengah dan jari telunjuk. Sedekat ini. Kemudian Nabi disusui oleh Halimatus Sa'diyah, dibawa ke Arab pedalaman, perkampungan pinggiran. Ternyata Nabi yang tumbuh besar di pedalaman itu memiliki kemampuan jawami'ul kalim. Apa itu? Jawami'ul kalim adalah bicara ringkas, tapi maknanya luas. Irit ngomongnya. Mohon maaf kalau saya ngomongnya terlalu panjang, kali lebar, kali tinggi jadi volume ya teman-teman. Karena saya nggak punya kemampuan jawami'ul kalim. Nah Rasulullah punya kemampuan itu. Kenapa? Karena di pedalaman Arab, bahasa Arabnya lebih original, lebih terjaga. Berbeda dengan di perkotaan, di Makkah, di kala itu yang bahasanya cenderung terdistorsi. Bahasa amiyah, bahasa pasaran. Kemudian Rasulullah belajar leadership dengan menggembala domba. Belajar entrepreneurship dengan ikut bisnis pamannya. Sampai ke lintas negara, ya, ke negeri Syam. Membangun reputasi, dapat gelar Al-Amin, orang yang paling bisa dipercaya. Sampai diangkat Allah menjadi Rasul usia 40, reputasinya udah luar biasa. Tapi dengan begitu juga masih banyak yang menentang, padahal lahir dari nasab yang mulia, dari jazirah, dari bangsa Arab. Reputasinya Al-Amin gitu. Tapi tetap aja masih ada aja yang menentang, apalagi kalau nggak ada reputasi apa-apa, nggak ada pendidikan apa-apa dari Allah. Dan coba lihat lagi gitu, pendidikan tauhid dari Allah kepada Rasulullah. Usia 6 tahun ditinggal wafat ibunya, Siti Aminah. Diasuh kakeknya Abdul Muthalib, selang beberapa lama kemudian juga Allah wafatkan Abdul Muthalib. Kemudian diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Sampai Nabi diangkat menjadi Rasul, berjuang, berdakwah gitu. Juga disupport oleh istri tercintanya Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. True love, ya, cinta sejatinya Nabi, bahkan cinta yang tak tergantikan. Ternyata Abu Thalib Allah wafatkan di saat lagi mendukungnya dakwah Nabi, bahkan dalam keadaan tidak sempat bersyahadat. Selang 3 bulan kemudian istri tercintanya juga Allah ambil. Satu persatu orang tersayang Nabi, orang terkasih Nabi, Allah ambil. Apa hikmahnya? Allah ingin nabinya hanya bergantung kepadanya, bukan kepada makhluknya. Itu hikmahnya. Itu pelajaran luar biasa. Makanya kita butuh belajar dari sejarah, teman-teman. Kadang-kadang ada hal-hal yang menyedihkan, hal-hal yang pahit dalam hidup kita, yakinlah ada hikmah, ada pelajaran yang luar biasa yang ingin Allah ajarkan kepada kita. Nah, kenapa sih kita perlu belajar dari manusia terbaik ini? Belajar dari sunnah Rasulullah. Tentunya Rasulullah dibimbing oleh Allah lewat malaikat Jibril, lewat wahyu ya. Dan sunnah Rasulullah ya, aktivitas Nabi, perilaku Nabi, ucapan Nabi, semuanya itu adalah implementasi dari Al-Quran. Kalau kita mau jadi ahlul Quran, maka nggak mustahil kalau kita nggak mengamalkan sunnah Nabi. Sunnah Al-Quran dan sunnah itu sepaket, nggak bisa dipisahkan. Implementasi Quran ada di sunnah Rasulullah. Makanya kalau kita pengen jadi ahlul Quran, amalkan sunnah. Makin kita dekat dengan sunnah, makin Allah mudahkan kita menjadi ahlul Quran. Umpamanya Rasulullah kan sedikit makan. Kalau kita sedikit-sedikit makan. Nah, makanya sering ngantuk, makanya susah bangun malam. Padahal bangun malam adalah waktu terbaik untuk Al-Quran kan ya. Ya ayyuhal muzammil, wahai orang-orang yang berselimut. Saya jadi terpanggil nih. Al-Muzammil ini orang yang menjadikan selimut sebagai temannya, yaitu Rasulullah.
tidur di malam hari berselimut dengan jubahnya. Allah perintahkan, qumil laila illa qalila, bangunlah di malam hari meskipun sebentar. Untuk apa? Warattilil Qur'ana tartila, bacalah Al-Qur'an secara tartil. Kenapa bangun malam? Inna sanulqi 'alaika qawlan thaqila, kata Allah. Sesungguhnya kami akan memberikan kepadamu perkataan yang berat, Muhammad. Quran itu perkataan berat gitu. Dirasakan beratnya perjuangan menerima Quran oleh Rasulullah, luar biasa. Nabi ketika menerima wahyu berkeringat meskipun ada di puncak musim dingin. Coba bayangin. Nabi lagi di atas unta, di atas kendaraan. Wahyu turun, unta Nabi sampai terduduk. Saking beratnya menerima wahyu. Makanya butuh fisik yang nggak biasa-biasa. Makanya aktivitas Nabi, gitu, sunnah Nabi ya, bagaimana Nabi menjaga kesehatan lewat pola makannya, membagi sepertiga makanan untuk sepertiga lambung untuk makanan, sepertiga air, sepertiga udara. Kemudian urutan makan ya, buah dulu, baru makan yang berat, dan lain sebagainya. Itu pasti semuanya untuk persiapan fisik Nabi. Nabi sehat ya, Tibbun Nawawi kan, luar biasa. Sehingga Nabi kuat menjalankan risalah, kuat untuk menerima Al-Quran. Nabi tidur di awal malam, tentunya kalau nggak ada keperluan. Kalau bukan untuk ilmu ya, para ulama ya membolehkan kalau bergadang untuk ilmu itu boleh ya. Seperti di nasyid yang ada di konten salah satu konten YouTube saya yang terakhir ya. Kam sahirna min layali lis-sabahi la nanam. Berapa malam kita habiskan tanpa tidur gitu ya untuk ilmu ya. Begadang untuk ilmu itu boleh. Atau begadang bersama si dia ya, teman-teman belum ada ya. Jadi kalau begadang bercanda bareng istri itu Nabi juga mencontohkan ya. Itu hal-hal yang dibolehkan, bahkan sunnah gitu. Tapi kalau nggak ada keperluan ya, bukan situasi jihad, bukan situasi perang, tidur di awal malam. Kenapa? Karena tidur di awal malam itu 3 kali lipat kualitasnya lebih baik. Jam 8 ke jam 12 daripada jam 12 ke jam 4 itu 3 kali lipat lebih baik. Apalagi di awal malam itu organ tubuh kita lagi bekerja ekstra. Nanti Nabi tidur miring ke kanan menghadap kiblat gitu. Jantung kita kan sebelah kiri, nggak terjepit. Pompa darah lebih maksimal, sirkulasi darah lebih lancar. Makanya Nabi meskipun tidurnya sebentar tapi cukup untuk mengistirahatkan tubuh. Bangun malam, menghidupkan malam, bahkan Nabi sholat malam sampai kakinya bengkak-bengkak. Tapi paginya tetap produktif, tetap beraktivitas. Bahkan tidur setelah subuh itu kan makruh ya, bukan sunnah. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah berkahilah umatku di waktu paginya. Jadi tidur habis subuh itu bukan sunnah. Kalau diteliti, sunnah itu pasti ada kejayaan. Dan kalau kita melanggar sunnah itu pasti nggak baik buat kita. Tidur habis subuh itu wallahu a'lam mungkin saja mengundang penyakit gitu. Karena di balik sunnah pasti ada kejayaan. Seperti tadi tidur miring ke kanan, kan sehat untuk tubuh kita, jantung nggak terjepit, lambung sebelah kiri bentuknya begini, makanan lebih mudah ditransfer ke usus. Jadi sehat gitu, organ metabolisme tubuh kita itu sehat, makanya siap untuk ibadah, siap untuk menjadi ahlul Quran, menghafal Quran, murajaah itu kan butuh fisik yang maksimal ya. Meskipun Allah mudahkan tentunya. Banyak orang yang fisiknya terbatas, banyak yang ada anak autis, cerebral palsy, ada yang tunanetra pada hafal Quran, karena Quran di lain sisi juga Allah mudahkan. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr fahal min mudzakir. Allah ulang 4 kali ayat ini di surah Al-Qamar ya, ayat 17, 22, 32 dan 40-nya. Yusrun itu mudah yang mutlak tanpa kecuali. Tapi kalau sahlun itu mudah terbatas. Yusrun itu mempelajari Al-Qur'an itu yusrun. Tapi kalau belajar bahasa Arab itu sahlun. Kita bisa aja sulit belajar bahasa Arab karena bukan bahasa ibu. Tapi kalau anak kecil yang lahir besar di Arab, mudah buat dia, sahlun. Tapi kalau Quran, yusrun, semuanya mudah. Tanpa kecuali. Mau orang Arab, mau non-Arab, semuanya mudah. Nggak percaya? Coba. Nggak usah niat hafal Quran, baca aja berulang-ulang, terhafal tuh dengan sendirinya. Dengerin aja murattal dari qori favorit, lama-lama terhafal. Allah mudahkan Quran. Itu jaminan dari Allah ya. Makanya teman-teman, menjadi ahlul Quran nggak bisa ninggalin sunnah. Banyak lagi sunnah-sunnah Rasulullah yang lain ya, di antaranya bersiwak misalnya. Sekiranya tidak memberatkan umatku, akan aku wajibkan bersiwak setiap sholat 5 waktu. Saya pernah melihat video animasi kedokteran ya, orang yang malas sikat gigi, kotoran di sela-sela gigi itu pembusukan oleh bakteri melalui sela gusi bisa mengalir melalui aliran darah menuju ke jantung, menyebabkan penyumbatan.
serangan jantung, sakit jantung, hanya karena malas sikat gigi. Masya Allah. Ternyata di balik sunnah itu ada kejayaan. Maka sunnah apapun, yakini aja. Makan minum tangan kanan sambil duduk, basmalah. Pasti ada kejayaan, pasti ada kemuliaan. Maksimalkan sunnah, insya Allah Allah mudahkan kita jadi ahlul Quran. Kalau kita makan kekenyangan, ya ngantuk jadinya. Ngantuk ya, gimana mau belajar? Gimana mau ngafal Quran? Gimana mau ibadah? Bawaannya kan malas gitu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, itu satu. Kita belajar dari sejarah dari manusia terbaik. Kemudian teman-teman semuanya yang sayang Allah ya, sebagai selingan sebelum kita lanjut ya ke generasi sahabat Rasulullah SAW dan berbagai masa kejayaan Islam tentunya ya, untuk kita ambil hikmah, untuk kita ambil spirit semangat buat kita hidup di zaman hari ini. Al-Quranul Karim. Quran itu sifatnya mulia. Semua yang berhubungan dengan Quran Allah takdirkan mulia. Betul ya? Malam turunnya. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran itu pada malam yang mulia. Malam turunnya malam yang mulia. Bulan turunnya syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran, bulan yang mulia. Nanti tempat-tempat turunnya sebelum dan setelah Nabi hijrah, Makkah, Al-Mukarramah, Madinah, Al-Munawwarah, mulia di muka bumi. Kita pasti cita-cita ke sana kan ya, minimal haji, umroh, di akhir zaman nggak bisa diganggu sama fitnah Dajjal. Ya, dijaga sama Allah tempat-tempat turunnya Quran, Makkah, Madinah, tempat yang mulia. Turun dengan perantara malaikat Jibril alaihissalam, malaikat yang paling mulia. Turun kepada Nabi kita Muhammad SAW, manusia yang paling mulia yang pernah hadir ke dunia. Kata Allah dalam surah Al-Qalam, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh pada dirimu Muhammad ada akhlak yang agung, budi pekerti yang luhur. Bahkan kita diutus untuk menjadi rahmat bagi alam semesta. Wa ma arsal, bahkan Nabi kita diutus ya untuk menjadi rahmat bagi alam semesta. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Jadi semua yang berhubungan dengan Quran, Allah takdirkan mulia. Kita sebagai umatnya, kalau pengen mulia, maka jangan jauh-jauh dari Quran. Maka kita belajar lagi dari generasi terbaik ya, sahabat Rasulullah, as-sabiqun al-awwalun ya, yang udah dapat label, udah dapat gelar, udah dapat jaminan dari Allah. Apa itu? Radhiyallahu anhum wa radu an. Mereka, Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Jadi kalau kita mau ngambil inspirasi, mau ngambil motivasi, mau mengidolakan setelah Rasulullah, ya langsung generasi terbaik. Ya kalau kita mengidolakan orang di zaman hari ini, apalagi orang masih hidup, belum terbebas dari yang namanya fitnah, ujian ya. Makanya teman-teman nggak usah ngefans sama saya, nggak usah ngidolain saya, respect boleh lah, karena saya hanya anak muda, hanya pemuda akhir zaman yang belum jadi ahlul Quran juga, tapi hari ini terlanjur dikenal oleh banyak orang dengan wasilah Al-Quran. Saya bersyukur, mudah-mudahan jadi jalan kebaikan, jalan hidayah buat orang. Saya juga panen pahalanya. Mudah-mudahan niat terjaga ya, karena itu syarat diterimanya amal, ya, ikhlas lillahi ta'ala. Jadi kalau kita mau ngambil inspirasi, udah aja dari Rasulullah, dari generasi terbaik. Kisahnya lengkap kok, bisa kita akses literaturnya hari ini, karena Islam keilmuannya terjaga dengan sanad, dengan silsilah, dengan riwayat gitu. Jadi teman-teman semuanya, insya Allah kita akan belajar dari para sahabat. Nah, teman-teman kan yang nyimak malam hari ini kan kebanyakan anak-anak muda. Nah, betapa pemuda-pemuda di sekeliling Nabi itu menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa karena dididik oleh manusia terbaik. Karena dipandu oleh wahyu. Quran melejitkan potensi. Quran memuliakan. Quran menjadikan manusia-manusia hebat. Jadi ahli sesuai dengan bidang masing-masing di setiap zamannya. Kita cek dulu di zaman Rasulullah ya. Nah, teman-teman semuanya yang disayang Allah, para pemuda-pemuda di zaman Rasulullah kan hebat-hebat, dan kebanyakan yang menerima Islam itu memang anak-anak muda. Ada dari kalangan tua tapi lebih sedikit. Kebanyakan anak-anak muda.
10 sahabat Nabi yang dijamin surga. 7 diantaranya di bawah kepala 3. 5 diantaranya, setengahnya di bawah kepala 2. Coba. 7 sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis yang nyampe jalurnya ke kita hari ini. 4 dari Mekah, 3 dari Madinah. Dari 4 dari Mekah itu kan ada Abu Hurairah radhiyallahu an, ada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, ada Abdullah bin Umar, ada Abdullah bin Mas'ud. Nah, Abu Hurairah ini kan dari Yaman, meriwayatkan 5.374 hadis yang nyampe ke kita hari ini. Jadi ini anak-anak muda semuanya. Asilan beneran mungkin usia remaja gitu, anak muda, tapi dalam Islam sebenarnya nggak ada istilah remaja. Pemuda aja gitu, karena remaja itu dari barat gitu, dari psikologi barat ya, yang identik dengan kegalauan, mencari jati diri. Itu dalam Islam nggak ada cerita itu. Habis dididik sama Nabi, mereka jadi insan-insan yang luar biasa semuanya. Maka kita perlu belajar, kita perlu tahu kurikulumnya, apa sih rahasianya. Nah, teman-teman semuanya yang insyaallah, ini sahabat-sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis usianya muda semuanya. Ada Anas bin Malik, khadimnya Rasulullah yang dari Madinah. Ada Abu Sa'id Al-Khudri. Nah, ini dari ahli-ahli hadis ya, yang kekuatan hafalan mereka luar biasa. Jadi tradisi keilmuan Islam kan hafalan ya. Kalau kita hari ini belajar dari literatur atau referensi orang-orang Barat, Eropa, mereka malas menghafal. Makanya hari ini kita terdoktrin belajar itu bukan hafalan, tapi pemahaman. Loh, dalam Islam Quran dihafal, hadis dihafal, bahkan lengkap dengan riwayat, periwayatnya, bagaimana background kehidupannya lengkap dihafal semuanya. Bahkan Imam Al-Bukhari menghafal ratusan ribu hadis. Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Masya Allah. Kekuatan hafalannya luar biasa. Quran mencerdaskan ya. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum taqilun. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu berbahasa Arab agar kalian berakal. Quran bikin kita cerdas, bikin kita berakal. Makanya kenapa orang-orang yang mendahulukan Al-Quran dalam hidupnya ya, setelah sebelumnya tentunya ada belajar iman, ya. Iman sebelum Quran, adab sebelum ilmu, ilmu sebelum amal, itu urutan-urutannya. Jadi insan-insan pribadi-pribadi yang hebat luar biasa. Abdullah bin Mas'ud dengan kekuatan iman menghafal surah Al-An'am yang panjangnya kurang lebih 1 juz ya, turun sekaligus dibacakan oleh Rasulullah, didengar sekali langsung hafal, tidak terlewat 1 huruf pun. Itu kekuatan iman, kecerdasan para sahabat. Kemudian adab sebelum ilmu. Bagaimana adab memuliakan seorang guru itu kunci barokahnya ilmu, kunci dibukakan kemampuan kita oleh Allah. Abu Hurairah itu sebelumnya bukan orang yang punya daya hafal, daya ingat yang kuat. Tapi setelah dia ta'zim ke Rasulullah, sorbannya Abu Hurairah didoakan oleh Nabi. Nah, makanya berkahnya doa guru itu bikin guru itu ridha dengan kitab, dengan adab, dengan hormat ya. Setelah didoakan sorban Abu Hurairah, saat itu kata Abu Hurairah ya, wallahi ya demi Allah, wallahu alam ya, saya nggak hafal redaksi aslinya gitu. Tapi yang jelas Abu Hurairah mengatakan sejak saat itu saya tidak pernah lupa lagi apapun yang diucapkan oleh Rasulullah. Jadi apapun yang diucapkan Nabi itu terekam langsung, makanya bisa diriwayatkan ke kita hari ini. Insya Allah tabarakallah, itulah generasi terbaik dulu. Balik lagi ke yang lain ya. Salah satunya lagi sahabat Rasulullah yang sangat saya kagumi adalah Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ini adalah anak muda, bahkan sangat muda. Lahir saat Rasulullah usia 50 tahun. Coba bayangin, Rasulullah udah usia 50. Udah usia kakek-kakek. Ini Abdullah bin Abbas baru lahir. Artinya ketika Rasulullah hijrah ke Madinah usia 53 tahun, berarti Abdullah bin Abbas baru 3 tahun usianya. Dan ketika Rasulullah wafat di usia 63 tahun, Abdullah bin Abbas baru berusia 13 tahun. Apa karyanya? Apa pencapaiannya? Abdullah bin Abbas adalah orang yang
paling ahlul Quran di umat ini, orang yang paling faham Al-Quran, paling mengerti ilmu tafsir. Tidaklah mana ayat yang turun di malam hari, mana yang turun di siang hari, melainkan Abdullah ibnu Abbas mengetahuinya. Keren nggak? Terus, di usia 16 tahun, Abdullah ibnu Abbas itu diutus sama Amirul Mukminin, Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an untuk mendebat orang-orang Khawarij. Siapa orang-orang Khawarij? Orang-orang Khawarij ini golongan yang sesat di zaman Nabi, di zaman para sahabat. Mereka punya pemahaman menyimpang. Mereka ibadahnya luar biasa, bacaan Qur'annya luar biasa, tapi kata Nabi, yaqra'unal Qur'an wa la yujawizu hanajirahum. Mereka membaca Al-Qur'an, tapi bacaan Al-Qur'an mereka tidak pernah melewati kerongkongan. Maksudnya apa? Tidak sampai ke hati. Nah, hati-hati kita hari ini yang rajin membaca Al-Qur'an ya. Kita dituntut bukan hanya membaca dengan lisan saja. Meskipun itu kebaikan, teman-teman. Masya Allah. Qiraatil Quran, kita membaca Al-Quran tanpa memahaminya sekalipun, pahalanya udah luar biasa. 1 huruf 10 pahala. Masih terbata-bata, masih belajar, double pahalanya. Tapi kalau udah mahir, bersama malaikat yang mulia. Ma'as safaratin kiramin bararah. Itu baru qiraatil Quran. Tapi yang Allah inginkan di level berikutnya, tilawatil Quran. Apa bedanya? Kalau qiraatil Quran, baca doang. Meskipun belum paham. Tapi kalau tilawatil Quran, membaca Al-Quran dengan upaya memahami maknanya agar kita bisa mengamalkan dalam kehidupan. Tilawatil Quran. Kenapa wahyu dari surah pertama yang diturunkan kepada Nabi, surah Al-Alaq, itu bunyinya Iqra. Perintahnya Iqra, bacalah. Qara'a. Tapi ketika di Madinah, utlu. Watlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik. Bacalah apa yang diwahyukan dari Tuhanmu, yaitu Al-Quran. Diutlu, bacalah dengan pemahaman, bacalah dengan perenungan, bacalah dengan pengkajian, bacalah dengan penghayatan agar bisa diamalkan. Utlu, tala asal katanya. Kalau Iqra, qara'a, qira'ah. Kalau utlu, tala, tilawah. Jadi tilawatil Quran, yuk tilawah Al-Quran. Nah, itu baca Quran, pahami maknanya, amalkan dalam kehidupan. Itulah tilawatil Quran. Bahkan di kita hari ini musabaqah tilawatil Quran. Ya, kita fokus ke iramanya barangkali ya, yang dinilai oleh dewan juri ya. Kalau tajwid ya udah harus benar ya, standar lah. Gitu. Tapi mana yang variasi iramanya paling keren? Nah, itu dapat nilai terbaik. Gitu. Dan kalau tilawah hari ini kan udah bergeser ke irama. Enggak ada yang salah dengan irama. Irama juga dianjurkan ya, zayyinul Quran bi aswatikum. Ya silah Al-Quran dengan suara kalian. Laisa minna man la yataghanna bil Quran. Bukan golongan kami yang tidak bersenandung dengan Al-Quran. Cuma ingat satu hal, dalam hadis qudsi Allah berfirman, "Lallahu asyaddu adzanan." Allah lebih mendengar kepada seorang hamba yang membaca Al-Quran dengan suara indah, dengan suara terbaik. Artinya, karena Allah lebih mendengar kepada lantunan Quran yang indah, maka indahkan suara Al-Quran untuk Allah. Jadi jangan salah niat gitu. Jadi ketika kita sendiri berhias, baca Quran dengan suara terbaik. Bukan hanya ketika didengar oleh hamba-hamba Allah. Kalaupun didengar oleh hamba Allah, jadikan bacaan Quran kita sebagai wasilah orang-orang mencintai Al-Quran, bukan mencintai kita. Nah, ini harus hati-hati teman-teman. Kita syiarkan Quran, ya. Bukan mensyiarkan diri pribadi gitu ya, personal branding itulah. Teman-teman semuanya insya Allah, saya sampai hari ini nggak pernah kepikiran hari ini orang mungkin sebagian masyarakat ya mengenal saya dengan wasilah Al-Quran. Padahal ya saya bukan dari jurusan agama, bukan dari Timur Tengah, saya bukan LCMA ya. Saya ST, bukan sok tahu tentunya, bukan sarjana tilawah, bukan sarjana tahfiz. Tapi hari ini Allah izinkan saya dikenal masyarakat dengan wasilah Quran, maka mudah-mudahan Allah jaga niat saya ya. Yang saya syiarkan Quran, maka besar harapan saya orang-orang itu dengan mengenal saya, dengan follow akun Instagram saya, dengan subscribe channel YouTube saya, orang makin cinta dengan Al-Quran, makin semangat untuk membersamai Al-Quran. Gitu. Ini ikhtiar teman-teman, mudah-mudahan Allah jaga. Jadi Quran boleh
bahkan dianjurkan untuk dibaca berirama, tapi fokus kita adalah ke Al-Quran. Kita senang dengan irama karena yang dibaca adalah Quran. Bukan senang dengan Al-Quran karena dibaca berirama. Nah, ini berbeda ya. Jadi apapun iramanya nggak jadi soal. Siapapun qori'nya, apapun variasinya, kita tetap senang karena yang dibaca adalah Al-Quran. Mudah-mudahan kita bisa di level itu, insya Allah. Tapi buat orang-orang yang awam, senang dengan lantunan irama tertentu, dari qori' tertentu, yang favorit, nggak jadi masalah. Karena bersama Al-Quran semuanya kebaikan. Nah, buat orang yang awam di level pokoknya senang dengerin Quran aja dulu dengan wasilah iramanya, udah syukur deh, udah alhamdulillah. Tapi itu masih awal banget. Karena Quran belum jadi petunjuk sebelum dipahami. Allah turunkan Quran kepada kita agar kita memahaminya, agar kita mengamalkannya dalam kehidupan. Dengan begitulah kita jadi manusia terbaik. Dengan begitulah kita mendapatkan kemuliaan Al-Quran. Wallahu a'lam. Nah, lanjut lagi ke generasi setelah para sahabat. Tadi kisah Abdullah bin Abbas belum selesai ya. Nah, di usia 16 tahun, Abdullah bin Abbas diutus oleh Umar bin Khattab untuk mendebat orang-orang Khawarij. Orang-orang yang sesat. Bahkan mereka tidak segan-segan untuk membunuh para sahabat yang tidak sepemikiran, tidak sejalan dengan mereka. Makanya Nabi berkata, yaqra'unal Qur'an wa la yujawizu hanajirahum. Mereka membaca Al-Quran, tapi bacaan Al-Quran mereka tidak pernah melewati kerongkongan. Maksudnya apa? Tidak sampai ke hati, hanya di lisan saja. Makanya hati-hati. Gimana Quran biar sampai ke hati? Lisan membacanya dengan fasih, dengan benar. Warattilil Qur'ana tartila, dengan tartil. Tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Membaguskan setiap huruf, mengenali tempat berhentinya. Itulah tartil. Dengan perlahan-lahan, dengan bacaan yang benar, sesuai dengan ilmu tajwid. Lisan membacanya dengan fasih. Akal berusaha memahaminya. La'allakum ta'qilun, la'allakum tatafakkarun. Hati menumbuhkan keimanan. Nah, 3 hal ini harus bekerja. Lisan, akal, dan hati. Nanti hati menumbuhkan keimanan. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, bertambahlah iman mereka. Jadi iman, wa idza tuliyat, bukan wa idza quri'at, artinya tilawatil Quran, bacaan yang dipahami. Jadi Quran kalau kita pahami dengan benar, dengan izin Allah, dengan hidayah dari Allah, iman kita bertambah, insya Allah. Iman itu yang akan menuntun kita untuk beramal soleh, karena iman itu ibarat energi. Teman-teman semuanya yang disayang Allah, Abdullah bin Abbas mendebat 6.000-an orang Khawarij. Lebih dari setengahnya kembali ke iman yang benar. Karya anak muda usia 16 tahun. Sangat mengerti Al-Quran. Sangat cerdas, sangat pintar. 1 lawan 6.000. Coba lihat bagaimana hebatnya pemuda di zaman Nabi. Pemuda yang tumbuh bersama Al-Quran. Makanya Quran itu pasti akan menghebatkan, akan melejitkan potensi. Banyak sahabat-sahabat Rasulullah yang ahli ilmu, yang ahli militer, ahli strategi perang, ada yang ahli literasi, ahli macam-macam. Semuanya dengan bimbingan Al-Quran menjadi manusia-manusia yang hebat yang mereka gunakan untuk menolong agama Allah. Kemudian kita loncat ke zaman Islam berjaya di muka bumi ya, secara umum ya. Lebih dari 13 abad lamanya Islam yang memimpin bumi ini. Kaum muslimin yang memimpin bumi ini. Hari ini kan dunia tidak dipimpin oleh kaum muslimin tentunya. Siapa juga yang memimpin bumi hari ini? Orang-orang Yahudi. Karena Daulah Turki Utsmani, Daulah Islamiyah terakhir, itu runtuh ditutup oleh seorang Yahudi bernama Mustafa Kamal dari Donama. Jadi peradaban hari ini adalah peradaban Yahudi. Dari segala sisinya, dari segala halnya. Di bidang pendidikannya, di bidang ekonominya, di bidang politiknya, semuanya Yahudi. Asli, beneran teman-teman. Mungkin kita harus kritis ya. Tapi apa boleh buat, kita udah ikut sistem hari ini, tapi makanya jangan tinggalin Quran. Kita akan belajar bagaimana Quran akan memuliakan, akan menghebatkan peradaban. Dulu ketika Islam memimpin bumi ini, berkembang
berbagai ilmu pengetahuan yang bahkan kalau boleh jujur, kalau kita belajar dari literatur sejarah yang benar, teknologi-teknologi yang kita nikmati hari ini, yang dicapai oleh peradaban hari ini, itu tidak lepas dari karya ulama-ulama Islam. Ulama-ulama yang ahlul Quran. Setelah mempelajari agama, setelah selesai dengan Quran, hadis, syariat, halal haram, fikih, muamalah, selesai dengan itu semua, baru mereka mengkaji berbagai ilmu pengetahuan yang umum yang lain. Mereka mempelajari matematika, mereka mempelajari fisika, kimia, biologi, mereka mengkaji sains. Dan hasilnya ilmu mereka barokah. Bahkan masih digunakan oleh peradaban hari ini, menjadi cikal bakal untuk berkembangnya teknologi di peradaban hari ini. Nggak usah jauh-jauh, teman-teman. Kita hari ini terhubung dengan teknologi digital kan ya. Ada hardware, ada software, ada internet. Teknologi digital itu kan kalau kata anak-anak dari teknik informatika, programming, coding, itu kan berangkat dari algoritma. Algoritma itu kan matematika. Siapa penemunya? Muhammad bin Musa al-Khwarizmi. Penemu teori aljabar. Aljabar itulah algoritma. Mungkin teman-teman, anak-anak akuntansi lebih paham ya soal itu ya. Bahkan Muhammad bin Musa al-Khwarizmi, pakar matematika Islam nih, ulama Islam, adalah orang yang menemukan angka nol, teman-teman. Angka nol yang setiap hari mungkin teman-teman berkutat dengan itu ternyata ditemukan oleh ulama Islam. Sebelum angka nol ditemukan, orang-orang Barat, orang-orang Eropa bahkan menghitung dengan angka Romawi. 1, 2, 3, 4. Setelah angka nol ditemukan, berkembang ilmu matematika. Begitu pesat. Bahkan sampai hari ini digunakan kan, itu kan ilmu dasar kan. Ilmu dasar untuk cabang-cabang ilmu yang lain itu. Ilmu matematika. Nah, kenapa matematika dikembangkan? Kaum muslimin mengembangkan ilmu pengetahuan selalu motivasinya adalah untuk memudahkan ibadah kepada Allah. Karena dalam Al-Quran Allah berfirman, Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya hamba-hamba Allah yang paling takut kepada Allah adalah mereka al-ulama, para alim. Jadi, ilmu apapun yang kita pelajari harusnya membuat kita makin takut kepada Allah. Kalau kita belajar ilmu tapi nggak menghadirkan rasa takut kepada Allah, ada yang salah dengan ilmu kita. Atau ada yang salah dalam cara kita menjemputnya. Atau niat tujuan kita, visi kita. Makanya remeh sekali kalau tujuan kita belajar, tujuan ilmu kita adalah hanya untuk dunia. Kita hari ini kan, termasuk saya ya tentunya, produk dari sistem pendidikan di peradaban hari ini, belajar ngapain kita? Kita belajar karena disuruh orang tua mungkin, untuk bisa jawab ujian, untuk nilai, untuk ijazah untuk syarat bekerja ya, bekerja menghasilkan kita uang untuk mencukupi kehidupan, sisanya untuk bersenang-senang gitu ya, untuk dunia lah. Jadi ilmu kita hari ini kan ujung-ujungnya untuk apa? Untuk dunia, untuk kesenangan. Makanya jauh dari keberkahan barangkali. Kita belajar berbagai mata pelajaran, fisika, kimia, matematika, biologi, tapi berapa persen yang bisa kita amalkan dalam kehidupan? Bukankah itu sebuah kemubaziran? Kita belajar pernah menghafal macam-macam, pernah menguasai berbagai hal, tapi hari ini kita lupakan. Astagfirullahaladzim ya. Ini saya juga ngomongin untuk diri sendiri loh, karena kita bernasib sama di peradaban hari ini. Itu tidak terjadi di zaman peradaban Islam, di mana sistem pendidikan itu sangat efektif sekali. Hanya 2 lembaga pendidikan, kutab untuk pendidikan dasar, ada madrasah untuk pendidikan lanjutan. Masing-masing 7 tahun, 7 tahun. Start dari usia 5 tahun, ya 7 tahun, 7 tahun. Tapi hasilnya jauh lebih hebat dari lulusan SMA, bahkan mungkin lulusan S1 kita hari ini. Karena yang mereka pelajari adalah Al-Quran. Yang mereka pelajari adalah ilmu agama, ilmu syariat, dan baru mereka mengembangkan ilmu-ilmu yang lain. Produknya siapa? Di ulama-ulama di bidang yang kita kenal di bidang agama ya, seperti Al-Ghazali, Abdul Qadir Jilani, itu dari produk dari kutab madrasah.
Tadi Muhammad bin Musa al-Khwarizmi itu juga produk dari kutab dan madrasah. Karena mereka belajar Quran dulu sebelum yang lain. Bukankah matematika begitu luar biasa dalam Quran ya? Ilmu tentang warisan, faraid. Itu kan pakai matematika semuanya. Lidzakari mislu hazzil unsayain. Bagian laki-laki 2 kali bagian perempuan. Itu dalam warisan ya. Nanti kapan 1/2, kapan 1/4, kapan 1/6, kapan 1/8, itu semuanya disebutkan angka-angka itu dalam Quran. Bagaimana konsep tak hingga dalam matematika, itu kan inspirasinya dari Quran. Boleh jadi ya, silakan dicek, silakan dikonfirmasi ya. Kan hanya Quran yang mengajarkan keabadian ya. Khalidina fiha abada. Mereka kekal di dalamnya ya. Di dalam surga, abada, selama-lamanya. Tak ada batas, tak ada hujung gitu. Itu konsep tak hingga dalam Al-Qur'an, dan banyak sekali ya guru saya, salah seorang guru saya yang menulis sebuah buku ayat-ayat matematika. Jadi ternyata teori-teori matematika hari ini ternyata ada semuanya di ayat Al-Qur'an gitu. Dan memang karena Quran itu mukjizat dari segala sisinya, dari segi lafaznya, dari segi maknanya, dari segi katanya, dari segi bahkan hurufnya. Setiap huruf Quran itu ada mukjizat. Cuma kita aja belum tahu. Begitu luar biasa makna, luar biasa Al-Quran. Nah, teman-teman semuanya insyaallah balik lagi ke peradaban ya. Dalam masa kejayaan Islam lahir ilmuwan-ilmuwan hebat luar biasa. Nah, mustahil ilmuwan-ilmuwan ini mereka belajar ilmu sains, belajar ilmu umum kalau mereka belum belajar Al-Quran, kalau mereka belum selesai dengan ilmu agama. Kalau kita kan hari ini kebalik ya, kita kan baru belakangan mungkin belajar Quran atau bahkan kita skip gitu. Makanya hasilnya, kualitasnya kita gini-gini aja. Nggak sehebat generasi terdahulu kita ketika Islam berjaya di muka bumi. Gelar tertinggi zaman dulu adalah al-allamah, menguasai multidisiplin ilmu. Kalau hari ini profesor hanya ahli di satu subbab ilmu, satu cabang ilmu, bukan satu bidang ilmu, tapi cabangnya ilmu lagi gitu, subbab ilmu lagi. Itu kan profesor hari ini, tanpa mengurangi hormat kita kepada profesor dengan dedikasi mereka hari ini terhadap peradaban dan ilmu pengetahuan. Tapi itulah kualitas zaman, teman-teman. Motivasi muslimin mengembangkan ilmu pengetahuan adalah untuk memudahkan ibadah kepada Allah. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Makin belajar, makin takut kepada Allah. Jadi ilmu selalu digunakan untuk memudahkan ibadah. Karena ilmu itu dalam Islam kedudukannya luar biasa. Allah angkat derajat orang-orang beriman dan orang-orang berilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Nah, ilmu dikembangkan dalam Islam. Tadi ada Muhammad bin Musa al-Khwarizmi, ahli matematika. Matematika kenapa dikembangkan? Untuk memudahkan ibadah, bayar zakat, menghitung potensi zakat, mengatur harta wakaf, itu semuanya butuh matematika. Ilmu faraid tentang warisan tadi juga matematika. Nanti matematika beralih ke ilmu astronomi gitu, karena selalu ada hitung-hitungan ya di ilmu apapun. Ilmu astronomi, ilmu falak berkembang begitu pesat dalam Islam. Salah satu tokohnya yang terkenal Al-Battani. Astronomi dikembangkan untuk memudahkan ibadah. Rasi bintang bukan hanya untuk menunjukkan arah mata angin, tapi arah kiblat kalau kita tersesat ya dengan rasi bintang. Atau hilal awal Ramadan, awal Syawal, itu dengan ilmu astronomi. Kemudian ilmu kedokteran, muncul Ibnu Sina, muncul Ibnu Nafis, muncul Az-Zahrawi. Ini ahli-ahli kedokteran dalam Islam. Bahkan rumah sakit itu adanya dalam peradaban Islam dikembangkan. Jauh sebelum Red Cross Swiss hari ini dengan yang udah dianggap sebagai kiblat medis hari ini, padahal Islam lebih dulu, teman-teman. Bimaristan dari bahasa Persia memang, tapi dikembangkan rumah sakit. Pengobatan begitu luar biasa dalam Islam. 200 alat bedah
yang masih digunakan hari ini itu ditemukan oleh ulama Islam. Az-Zahrawi kalau saya nggak salah. Sistem peredaran darah minor manusia itu juga ditemukan oleh Ibnu Nafis. Jadi hebat-hebat semuanya teman-teman. Kenapa kedokteran dikembangkan? Orang kalau sakit ibadahnya terbatas. Sholat gerakannya nggak sempurna, nggak bisa jihad, nggak bisa haji umroh. Teknologi yang kita nikmati hari ini semuanya adalah karya ilmuwan ulama Islam, ilmuwan Islam. Kita terhubung dengan kamera. Ternyata ahli optik adalah Ibnu Haytham, orang pertama yang meneliti tentang fisika optik, tentang pembiasan. Orang pertama yang juga membedah anatomi mata manusia, mana pupil, mana retina, bagaimana prinsip kerjanya. Itu kan cikal bakal kamera, lensa di peradaban hari ini. Ternyata karya ulama Islam. Kemudian kalau kita hari ini mendengar siapa penemu pesawat terbang, mungkin Wright bersaudara terlintas di pikiran kita. Padahal hampir 1000 tahun sebelum itu, Ibnu Firnas terinspirasi dari surah Al-Mulk. Awalam yarau ila at-tayri fawqahum saffatin wa yaqbir ma yumsikuhunna illa ar-Rahman. Tidakkah mereka memperhatikan bagaimana burung bisa terbang di udara? Siapa yang menahannya selain Allah yang Maha Rahman? Ibnu Firnas menciptakan prototipe pesawat terbang dan berhasil terbang. Al-Jazari, orang yang menemukan roda bergerigi, mekanika benda putar ya, kalau dalam ilmu fisika hari ini, yang menjadi cikal bakal dikembangkan menjadi teknologi jam, sepeda, bahkan mesin-mesin otomotif di zaman hari ini. Jadi ternyata karya ulama Islam dulu, dan berkah luar biasa ilmu cendekiawan muslim terdahulu. Beda dengan hari ini ketika ada di tangan orang-orang barat, orang-orang Eropa, orang-orang Zionis Yahudi, lebih banyak merusaknya daripada memperbaiki. Polusi udara, penggundulan hutan, perusakan ekosistem laut, bumi berlubang karena diambil tambangnya, tidak ditutup lagi, sehingga mengeluarkan limbah logam berat, mencemari lingkungan, anak-anak lahir autis. Itu kan dari mana? Ulah manusia semuanya. Banyak penyakit-penyakit yang nggak ada obatnya, tumor, kanker. Dari mana itu? Dari zat-zat karsinogen ya, yang dihasilkan dari limbah-limbah industri kimia, bahkan dalam makanan yang kita makan, konsumsi sehari-hari, pengawet benzoatnya mungkin, atau pewarna makanannya, atau penyedap rasanya, atau soda dalam minuman soft drinknya. Masya Allah, itu semuanya merusak. Itulah peradaban hari ini. Pertanian juga rusak, bibit. Para petani zaman dulu kalau setelah panen kan sepertiga untuk dimakan, sepertiga untuk dijual, sepertiga untuk ditanam lagi. Hari ini nggak bisa, bibit beli terus ke produsen. Setelah ditanam, panen hasilnya bagus. Tapi diambil bijinya ditanam ulang, nggak bisa tumbuh atau bahkan hasilnya jelek. Itulah ulah peradaban, ulah ilmu hari ini. Makanya jangan terlalu kagum, jangan silau dengan peradaban hari ini. Oke, teknologi canggih memudahkan instrumen kehidupan kita, tapi dampak kerusakannya, dampak sosialnya juga nggak kalah besar ya. Hari ini kita dimudahkan berkomunikasi dengan alat komunikasi kan ya. Tapi ternyata kita sering terjadi miskomunikasi. Jadi banyak cacatnya sebenarnya di peradaban hari ini kalau kita mau kritis. Berbeda sekali ketika dulu bumi dipimpin oleh kaum muslimin. Mereka sadar betul dengan firman Allah, وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا. Janganlah kalian membuat kerusakan setelah bumi itu diperbaiki. Jadi dunia begitu adil, begitu damai, begitu sejahtera. Sebagaimana Islam. Islam agama yang salam, agama yang selamat, agama yang damai. Sesuai dengan namanya. Dan ketika Islam memimpin bumi gitu, dengan menjalankan Al-Quran dan Sunnah sebagai sistem pemerintahannya. Masya Allah. Tabarakallah. Bahkan dirasakan oleh non-muslim sekalipun keadilannya. Bahkan dirasakan oleh hewan-hewan sekalipun. Di musim salju, di musim dingin gitu. Dikumpulkan burung-burung oleh kaum muslimin gitu. Diberi makan dengan harta wakaf. Jadi luar biasa Islam ini teman-teman. Kalau kita belajar ya.
Makanya kita perlu belajar dari sejarah agar kita mengembalikan kembali kejayaan Islam itu. Gimana caranya? Kembali kepada Al-Quran. Karena peradaban Islam yang hebat di masa lalu itu adalah peradaban yang dekat dengan Quran. Mereka hafal Quran, mereka paham Quran. Mereka kembangkan berbagai ilmu pengetahuan yang sumber inspirasi utamanya adalah Al-Quran. Maka hari ini kalau kita mau mengalahkan Yahudi itu hanya dengan kembali kepada Al-Quran. Al-Quran menyebutkan mereka, umat Yahudi yang hari ini berkuasa, di surah Al-Hasyr, kaum yang la ya'qilun, la yafqahun. Enggak berakal, enggak paham. Sementara kita orang Islam adalah ulul albab, ulul absar. Kita ini umat yang cerdas harusnya. Cuma kan keterlaluan hari ini kita dikalahkan oleh kaum yang la ya'qilun, la yafqahun, padahal kita seharusnya ulul albab, ulul absar. Kenapa? Karena kita terlalu jauh dari kitab suci kita hari ini. Kita jauh dari Quran, kita jauh dari bahasa Arab. Karena kita juga korban ya, korban dari kolonialis. Ketika bangsa-bangsa Barat menjajah negeri-negeri kaum muslimin, kan agenda mereka menjauhkan generasi Islam dari Quran dan bahasa Arab. Bagaimana upaya musuh-musuh Islam hari ini memberangus Islam yang terjadi di Xinjiang. Ini bukan hoax, teman-teman. Ada salah seorang guru saya, ustadz saya yang langsung pergi ke sana ngecek gitu. Wawancara orang di sana, dan memang terjadi gitu. Camp-camp konsentrasi gitu. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah tolong ya. Allah a'izzal Islam, Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Jadi teman-teman semuanya insya Allah, kurikulum Al-Quran itu berdasarkan urutan turunnya ketika diteliti oleh seorang pakar sirah nabawiyah, Syekh Profesor Dr. Munir Ghadban, ternyata terdiri dari 3 tema besar. Sepertiga pertama adalah islah an-nafs. Sepertiga kedua adalah islah al-mujtama'. Sepertiga ketiga adalah islah ad-daulah. Memperbaiki diri sendiri, memperbaiki masyarakat, baru memperbaiki peradaban, memperbaiki negara. Jadi kalau kita belum memperbaiki diri sendiri, mustahil kita bisa memperbaiki negara. Dengan sistemnya hari ini, Masya Allah teman-teman mahasiswa, pada turun ke jalan nggak kemarin? Aksi menolak UU Cipta Kerja, Omnibus Law. Jadi itulah peradaban hari ini, teman-teman. Maka akan sulit sekali kita perbaiki. Umat Islam hari ini kalau terjun ke ekonomi diawasi. Betul nggak? Teman-teman lebih tahu ya orang akuntansi. Kalau terjun ke politik akan diperangi. Tapi kalau kita berangkat dari pendidikan, nah ini insya Allah lebih aman. Kenapa? Karena pendidikan itu butuh waktu yang lama dan panjang. Seperti yang saya uraikan tadi ya, Rasulullah aja persiapan pendidikannya itu oleh Allah 40 tahun, tugasnya 23 tahun. 2:1. Hasilnya jangka panjang. Makanya kalau kita mau memperbaiki peradaban, perbaiki manusianya. Karena unsur terpenting peradaban adalah manusia. Bukan infrastruktur, bukan teknologi, bukan gedung-gedung high-rise building pencakar langit, bukan jalan raya yang meliuk-liuk, bukan itu. Tapi manusia. Maka harus berawal dari kita hari ini. Kita udah terlanjur korban sistem, boleh kita bilang ya. Kita nggak menyalahkan keadaan, apa boleh buat, memang hari ini begitu. Maka jangan sampai terulang di generasi setelah kita. Maka mudah-mudahan kita semakin semangat untuk mencintai Al-Quran ya. Bukan hanya dibaca. Baca juga kebaikan. Pahala luar biasa. Khatamkan Quran sesering mungkin. Tapi jangan lupa pahami maknanya. Baca artinya juga. Ada nggak di antara kita di sini yang sudah khatam Quran 30 juz plus dengan artinya? Jangan sampai novel yang tebal-tebal, diktat kuliah yang tebal-tebal selesai kita baca, tapi Quran belum selesai. Kalau khatam Quran, udahlah ya, minimal di bulan Ramadan kita ini. Tapi kalau arti dari Al-Quran, karena kan kita hari ini jarang yang bisa berbahasa Arab, kecuali yang memang dari pesantren. Minimal dari terjemah Al-Quran deh. Walaupun terjemah itu belum cukup untuk memahami Al-Quran secara utuh. Kita masih harus buka kitab tafsir, kita masih harus dengarkan penjelasan ulama, tadabbur. Begitu luar biasa makna Al-Quran. Baca Al-Quran, baca terjemah. Maka saya kasih PR ke teman-teman semuanya ya. Minimal dalam sehari coba deh ngaji. Nggak usah banyak-banyak. 1/4 juz aja, 2 lembar setengah, 5 halaman. Tapi baca Al-Quran, baca arti juga. Baca Quran dan maknanya. Biar jadi obat hati, kata Opik ya. Jadi, baca Quran, baca arti, biar kita pahami. Karena Quran baru jadi petunjuk ketika dipahami. Bagaimana kita bisa amalkan Quran kalau kita pesan-pesan Quran aja belum pernah nyampe ke kita.
Nah, misalnya teman-teman hari ini anak muda nih, nanti sampai pada ayat-ayat tentang pemuda itu di underline ya, di garis bawah, didalami betul-betul, pelajari tafsirnya, asbabun nuzulnya, hikmahnya. Jadi karena Quran itu benar-benar panduan, petunjuk, hudan, furqan, pembeda, akan membedakan kualitas manusia yang membersamai Quran. Akan berbeda pasti. Kalau hidup kita nggak ada bedanya dengan orang yang jauh dari Quran, artinya ada yang salah dalam interaksi kita dengan Quran. Apa salahnya? Kita baru sebatas membaca, belum memahami. Apalagi kalau kita bisa menghafal, menjaga Quran. Tahfizul Quran dengan menghafal dan mengulang-ulangnya. Menghafal dan murajaah ini sepaket. Karena Quran itu terjaga dengan pengulangan. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang menjaganya. Allah yang jaga Quran dengan kita atau tanpa kita. Kalau kita menghafal Quran, maka kita akan dimuliakan oleh Allah karena hakikatnya Allah lah yang menjaga Al-Quran. Allah pergunakan kita untuk dimuliakan oleh Allah. Wallahu a'lam bishawab, barakallahu fikum. Nggak terasa udah jam 8.52. Sudah lebih dari waktu yang ditentukan ya. Jadi kalau waktunya disediain, ada aja terus ya, nggak ada habis-habisnya. Tapi harus direm, harus dibatasin teman-teman. Apa yang saya share malam hari ini mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat. Bukan sekedar wawasan, tapi bisa kita amalkan. Itulah ilmu yang bermanfaat. Jadi mudah-mudahan habis ini kita makin bertambah imannya. Makin takut kepada Allah, makin bagus amal solehnya. Makin dekat dengan Quran. Jangan lupa tadi ya, PR yang saya kasih tahu, sehari 1/4 juz, 2 lembar setengah, 5 halaman. Baca ayatnya, baca artinya. Kalau pengen ringan, bagi menjadi 5 waktu sholat. Habis sholat 1 halaman, habis sholat 1 halaman, insya Allah nggak berat. Yang penting istiqomah rutin, itu 4 bulan selesai 30 juz insya Allah. Siap ya teman-teman ya. Mulai dari hal-hal yang sederhana dulu. Karena kalau kita mau bandingin kualitas hidup kita dengan generasi terbaik tadi, para sahabat Nabi, bagaimana hebatnya peradaban Islam, kita jauh, nggak ada apa-apanya kita. Makanya jangan takabur wahai diri, kita tidak ada apa-apanya. Belajar, makin belajar kita makin tawadhu, makin kita merasa bodoh. Dan teruslah merasa bodoh agar kita mau terus belajar. Allahumma arhamna bil Quran, semoga Allah rahmati kita dengan Quran. Barakallahu fikum, saya kembalikan ke moderator. Masya Allah, terima kasih banyak. Jazakumullah khairan katsir ya, Kang Muzamil, atas ilmunya yang telah disampaikan gitu ya. Sekali lagi, semoga ilmu yang kita dapat di sini tidak hanya sekadar menjadi wawasan, melainkan dapat juga kita amalkan. Gitu ya teman-teman. Oke, di sini sekarang kami akan terbuka gitu ya, bagi yang ingin bertanya nih, secara langsung ke Kang Muzamil. Bagi yang ingin bertanya, silahkan teman-teman gunakan fitur raise hand di Zoom. Nanti yang terpilih akan di-unmute, dan silahkan yang terpilih akan langsung menanyakannya gitu ya, secara lisan ke Kang Muzamil. Bagi yang ingin bertanya, dipersilahkan raise hand dari sekarang. Silahkan Mas Aransyah. Silahkan di-unmute. Oke, mungkin ada kendala ya. Jadi kita ganti ya. Silahkan Mas Firdaus. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya, Mas Moderator. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bang Muzamil dan kawan-kawan panitia. Lain. Izin bertanya, Bang Muzamil, sebagaimana yang telah disampaikan panjang kali lebar kali tinggi oleh Bang Muzamil, dan melihat kondisi pemuda-pemuda yang saat ini, apakah langkah strategis atau cara unik yang bisa kita lakukan dengan dasar Al-Quran serta keilmuan kita masing-masing supaya
masa-masa yang seperti dahulu bisa kembali cerah di masa depan nanti. Begitu Bang Jamil kurang lebih. Terima kasih. Jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya pribadi tetap fokus dengan syiar hari ini karena alhamdulillah Allah titipkan saya kemampuan membaca Al-Quran walaupun ilmunya masih belum seberapa ya di bidang Al-Quran. Tapi hari ini alhamdulillah cukup berdampak ya. Saya jadi influencer anak-anak muda di bidang Al-Quran, maka ya minimal anak-anak muda punya kesadaran bahwa ini Quran, ini petunjuk kita, ini kitab suci kita, ini harus kita muliakan, ini harus kita buka, kita baca, kita pahami, kita pelajari. Itu yang bisa saya lakukan. Walaupun mungkin tidak terlalu berdampak secara signifikan ya, karena dakwah itu bukan kerja personal, tapi harus jama'i. Saya sadar betul akan hal itu, tapi ini tetap harus dijalankan karena syiar Islam jangan juga redup sama sekali. Jangan juga merasa wah ini tidak menggerakkan apa-apa. Terus kita berhenti berdakwah, ya, jangan gitu. Karena kita nggak tahu kan lewat lisan siapa orang bisa memperoleh hidayah Allah. Itu yang pertama, itu yang saya lakukan ya pribadi. Mungkin kalau teman-teman lain lagi sesuai dengan kemampuan teman-teman masing-masing. Mungkin ada yang ahli, ada yang jago nulis, ada yang jago macam-macam ya. Minimal teman-teman share kebaikan lah. Share kebaikan, ada akun dakwah, teman-teman repost gitu, itu bagian dari dakwah ya. Itu kalau syiar-syiar personal yang bisa kita lakukan dengan modal mungkin akun sosial media kita. Nah, tapi hal lain yang saya lakukan sebagai pribadi nih, mungkin kalau teman-teman bisa mengikuti juga ya. Karena kita ini pemuda, di akhir zaman ilmunya kurang ya. Maka carilah guru, carilah ulama, support dakwah mereka. Jadi saya hari ini insya Allah mendukung dakwah guru saya ya, salah seorang guru saya yaitu Ustadz Budi Azhari LC. Kalau teman-teman tahu, beliau dulu pengisi program Khazanah di Trans TV, tapi beliau masya Allah keilmuannya luar biasa. Hanya gelar LC, lulusan hadis dari Madinah beliau, tapi insya Allah beliau mengkaji ilmu, berbagai ilmu ya. Beliau ahli Quran, beliau mempelajari sejarah Islam, beliau pakai sirah nabawiyah luar biasa. Bahkan sebagian besar inspirasi yang saya bagikan ke teman-teman hari ini terinspirasi dari beliau ya, dari ilmunya beliau. Jadi hari ini ya udah saya dukung dakwahnya ulama aja. Apa yang dibutuhkan? Beliau lagi ada program wakaf nih. Kan wakaf itu luar biasa dalam Islam ya. Kalau kita mempelajari ya, bagaimana peradaban Islam itu besarnya dengan wakaf. Rumah sakit itu dalam Islam wakaf. Kampus, sekolah itu dari hasil wakaf. Harta wakaf itu kan milik Allah. Jadi ketika seseorang berwakaf dikelola dengan secara profesional oleh nazir gitu, itu bagaimana berkahnya harta wakaf gitu, karena harta Allah untuk tegaknya peradaban Islam. Makanya hari ini kalau kita memperbaiki Indonesia salah satunya dengan wakaf gitu. Wakaf ke mana? Gitu. Wakaf ke lembaga pendidikan. Jadi Ustadz Budi juga beliau membangun kutab dan madrasah ya, seperti kurikulum yang ada dalam sejarah kebesaran Islam. Di Depok itu ada Kutab Al-Fatih kan ya. Ada 33 cabang seluruh Indonesia, memang secara organik, tanpa branding, karena memang pendidikan itu salah fatal ya menurut ilmu Ustadz Budi kalau dijadikan ajang untuk berbisnis. Kita lagi mendidik manusia, mendidik generasi, kok dijadikan ladang bisnis gitu. Sekolah, SPP-nya mahal, uang pangkalnya mahal. Ini luar biasa. Padahal kalau dalam Islam semuanya gratis, ditopang oleh wakaf. Ada yang namanya wakaf produktif yang akan mendanai dakwah, mendanai pendidikan, mendanai rumah sakit. Itu indahnya hidup di zaman Islam yang memimpin bumi ini. Makanya sekarang saya lagi sesuai dengan kemampuan saya, karena saya influencer. Mungkin kalau teman-teman sering ngelihat di akun Instagram saya suka nge-share setiap hari Jumat kan, yuk berwakaf untuk pembangunan Madrasah Al-Fatih Situ Daun. Nah itu salah satu cara saya
mensupport dakwah ulama gitu di yang saya mampu hari ini, karena saya punya basis followers kan, mungkin punya magnet people atau punya kekuatan massa. Jadi intinya apapun yang bisa kita lakukan teman-teman, langkah-langkah strategis gitu, sesederhana itu yang bisa saya lakukan, mendukung dakwahnya ulama, karena ilmu saya kurang. Kalau yang saya lakukan ya seperti hari ini, saya berusaha menyadarkan anak-anak muda, berbagi gitu. Saya hanya menyampaikan hidayah itu dari Allah. Maka mudah-mudahan dari sharing kita malam hari ini, iman kita bertambah dan amal soleh kita semakin baik, sehingga meningkat derajat ketakwaan kita kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, jazakallah khairan katsir, Kang. Semoga dapat menjawab pertanyaannya ya. Baiklah, selanjutnya bagi yang ingin bertanya, silahkan resen lagi, teman-teman. Masih ada slot untuk bertanya. Silahkan Widodo ya, dari SMKN 1 Wonogiri. Bisa di-unmute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau tanya Bang Muzamil, bagaimana kiat menjadi muslim produktif yang berlandaskan Al-Quran dan Sunnah? Karena di surat Al-Insyirah ayat 7 disebutkan Fa'idha farohita fangsoba, jika apabila kamu telah selesai dari satu urusan, maka bersegeralah menuju ke urusan yang lain. Begitu, Mas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab ya. Saya kurang ilmu untuk menjawab pertanyaan ini. Yang ditanya juga mungkin nggak jauh lebih produktif, jangan-jangan dari yang bertanya. Tapi intinya teman-teman, ya itulah nikmat yang sering dilalaikan oleh manusia adalah nikmat sehat dan waktu luang. Hati-hati dalam mempergunakan waktu. Kita udah divonis sama Allah, wal 'asri innal insana lafi khusr. Demi waktu, kata Allah, sungguh manusia itu rugi. Kita ini rugi semuanya. Tapi illalladzi, masih ada kecuali ya, illalladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kecuali mereka yang beriman dan beramal soleh, yang menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Nah, jadi produktivitas dari surah ini ya, yang bisa kita amalkan ya, kecuali orang-orang yang beriman, maka miliki iman, miliki keyakinan. Iman itu terkait dengan keyakinan. Wa amilus soleh, dan amal soleh. Amal soleh itu terkait karya. Maka berkaryalah, produktiflah gitu, agar kita nggak rugi kan ya. Nah, dan wa tawassabil haq, nasihati dalam kebenaran. Nah, ini dakwah. Jadi setelah kita berkarya, pastikan itu kita bermanfaat untuk dakwah, untuk membela agama Allah, agar kita nggak rugi. Wa tawassaw bis sabr, dan juga kesabaran. Jadi 4 kunci ya, iman, amal soleh, yaitu karya, kemudian dakwah, dan juga sabar. Ini 4 kunci menjalani waktu agar kita stay produktif. Don't be busy, stay productive, kan itu ya kata-kata bijak yang pernah saya baca, yang dijadiin quote ya. Jangan sibuk, tapi tetaplah produktif. Jadi kita perlu kerja keras, ya. Tapi bukan hanya kerja keras, tapi harus kerja cerdas juga. Bukan hanya kerja cerdas, harus juga kerja ikhlas. Terus sabar dalam proses. Tugas kita adalah berusaha. Setelah berusaha, bertawakal. Ustadz Budi Azhari pernah menyampaikan juga, berusahalah kalian seolah ikhtiar itu adalah segala-galanya. Setelah itu bertawakallah kalian seolah ikhtiar itu tidak ada apa-apanya. Beda bab memang, karena ikhtiar itu adalah bab fisik, tawakal itu bab hati. Amalan fisik, satu amalan hati. Jadi gitu teman-teman, terus saja berusaha. Kerja cerdas, kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas. Itu mudah-mudahan agar kita bisa produktif. Dan udah tepat sekali ayat yang disampaikan tadi ya, fa idza faraghta fansab.
Kalau kita udah selesai satu urusan, bersegera ke urusan yang lain. Artinya menyambung gitu dari satu produktivitas ke produktivitas yang lain. Isi waktu kita dengan kemanfaatan. Minimal dengan zikrullah, dengan baca Al-Quran. Jadi jangan, ya kalau kita bisa melewati setiap waktu yang Allah berikan kepada kita dalam kemanfaatan, ya, kita melibatkan Allah, mengingat Allah, Masya Allah, tabarakallah. Itu waktu yang barokah, waktu yang bermanfaat, bahkan untuk kehidupan kita nanti di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Satu hal lagi mungkin untuk tambahan ya, pergunakan waktu-waktu terbaik yang Allah jadikan sumpah dalam Al-Quran. Kita objek yang Allah jadikan sumpah dalam Al-Quran, kita sebagai hamba diperintahkan untuk lebih memperhatikannya. Karena hanya Allah yang boleh bersumpah dengan makhluknya. Misalnya, wadduha, wadduhayi, wadduha, ya. Demi waktu duha. Nah, itu waktu duha adalah simbol produktivitas, simbol harapan cahaya, gitu. Matahari, optimisme, harapan, gitu. Maka gunakan waktu duha itu untuk mencari ma'isyah, mencari kehidupan. Waja'alna an-nahara ma'asha. Siang untuk mencari kehidupan. Waja'alna al-laila libasa. Kami jadikan malam sebagai pakaian untuk beristirahat. Jadi jangan dibalik. Kalau dibalik pasti akan problem. Akan menumpuk penyakit gitu, dan nggak sehat, dan nggak baik, nggak berkah juga. Gitu. Jadi ada panduannya dari Quran ternyata, teman-teman. Ketika Nabi berkata, Allah mabarik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkahilah umatku di waktu paginya, maka jangan sebisa mungkin kita tidak tidur di waktu pagi. Jemput rizki atau produktivitas lah. Kalau teman-teman lagi belajar hari ini, gunakan hal apapun untuk produktif. Jadi itu manajemen waktu. Dan mungkin kita bisa belajar, teman-teman. Coba belajar bagaimana Rasulullah menghabiskan waktunya. Apa yang dilakukan Nabi di pagi hari, apa yang dilakukan Nabi di malam hari. Itu ada banyak ceramah di YouTube. Silakan disimak aja. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Terima kasih kepada Kang Muzamil yang telah menjawab pertanyaannya. Semoga jawaban dari Kang Muzamil ini dapat menjawab pertanyaan. Alhamdulillah, sekarang sudah pukul 9:09 nih. Udah malam banget ya teman-teman ya. Jadi mohon maaf bagi teman-teman yang memang masih ingin bertanya. Sampai sini kami tutup ya tanya jawabnya. Sekali lagi mohon maaf karena memang sekarang sudah malam juga. Jadi sekarang karena sudah sesi tanya jawab ya, kita sekarang sudah masuk ke penghujung dari galaksi kali ini gitu teman-teman. Sebelum ditutup, alangkah baiknya nih kita berdoa bersama terlebih dahulu gitu. Apakah Kang Muzamil berkenan untuk memimpin doa penutup di galaksi kali ini? Silakan Kang. Mari teman-teman kita angkat tangan, kita tundukkan hati, kita puji Allah, agungkan Allah. Kita sucikan Allah. Mudah-mudahan Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat, yang bisa kita amalkan, bukan sekedar menjadi wawasan. Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah mudahkan urusan kita, Allah angkat wabah di tengah-tengah kita, Allah selesaikan urusan-urusan bangsa kita dan kaum muslimin tentunya, dan mudah-mudahan karena Allah telah mempertemukan kita secara online malam hari ini, semoga Allah berkenan mengumpulkan kita lagi nanti di surganya. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا وحبيبنا وقدوتنا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أحينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان
واحشرنا بالإيمان وأدخلنا الجنة مع الإيمان. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا ورزقا واسعا حلالا طيبا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bishawab. Yang benar dari Allah, yang salah dari kebodohan saya. Semoga Allah ampuni. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai bertemu di lain kesempatan. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah kepada Kang Muzamil yang telah mengisi telah bersedia untuk menemani kita untuk ngobrol-ngobrol di malam kali ini. Dengan ini, maka sudah menandakan berakhirnya sesi talk show kali ini gitu ya teman-teman ya. Jadi, mohon maaf bila ada kesalahan. Di sini saya undur diri. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Kepada MC. Gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Syukran kasiran kepada Bang Muzamil dan kepada Kak Jafi. Wah, begitu inspiratif dan insightful sekali ya teman-teman. Baik, gak kerasa sekali ya teman-teman. Kita udah berada di penghujung acara. Acara demi acara sudah kita lalui bersama. Semoga apa yang kita dengarkan tadi, ilmu-ilmu yang kita dapatkan, itu bermanfaat bagi kita semua. Dan semoga dapat kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Baik. Seperti yang saya katakan dari awal nih teman-teman, kita bakal ada foto bareng. Nah, kepada teman-teman yang belum on cam, silakan untuk on cam terlebih dahulu teman-teman. Ayo on cam yuk. Dipersilakan untuk on cam ya, bagi yang ingin ikut foto bersama. Aba-aba dari saya. Ya, silakan Kak Jafi. Oke, sip. Sudah on cam semua? Oke, sip. Sebentar ya. Aba-aba dari saya ya. 1, 2, 3. Sekali lagi ya. Oke. Aba-aba dari saya sekali lagi. 1, 2, 3. Ya teman-teman ya. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan ya teman-teman ya. Semoga ilmu yang disampaikan tadi bermanfaat.
Jazakumullah khairan katsir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Jafi. Baik teman-teman, gimana nih acaranya? Mudah-mudahan berkesan ya. Baik, saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada teman-teman peserta webinar Galaxy MC yang telah berpartisipasi dari awal hingga akhir acara. Baik, saya mohon maaf atas segala kehilafan dan kekurangan saya. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa quote dari Bang Muzamil tadi. Don't be busy, stay productive. Oke. Baik, sekali lagi terima kasih. Ilal liqa. Saya Yuda Aldiansyah, pamit undur diri. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada teman-teman yang ingin meninggalkan room, dipersilakan. Baik, kepada teman-teman yang belum meninggalkan ruangan, saya persilakan ya teman-teman.